Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahzaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berada di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala maupun yang menyaksikan secara online, semoga Allah memberikan kebaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini oleh Allah bagi hambanya, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan orang itu faqih agamanya, yakni ya'lamu, yaitu mengetahui mana al-halal dan yang haram, mana yang mubah, mana yang sunnah, yang mandub, mana yang makruh, dan mana itu maknanya tauhid apa, maknanya kesyirikan apa, maknanya sunnah apa. Dia tahu, belajar, karena agama ini yang menuntun seseorang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Barang siapa seseorang mencari jalan-jalan menuju ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan dia menuju jalan menuju surga. Artinya untuk meraih surga dia harus meraih ilmu dulu, karena kunci untuk mendapatkan surga tersebut adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, dalam bab ini para ulama mufassir mereka memberikan makna yang sangat luas dan berjilid-jilid kitab terkait tentang fa'lam saja, tebal untuk memahami seseorang tentang ilmu sebelum at-tauhid, sehingga dia tahu lah itu baru tauhid. Yang ini tentunya seseorang dengan istiqomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sejak mulai beliau berada di Mekah sampai Madinah, dakwanya tauhid, mendakwakan agar supaya seseorang hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, agar senantiasa seseorang istiqomah dalam hidupnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu berada di tangannya at-Taurah, "Ma fi indak yadak," wahai Umar, apa yang di tanganmu itu? At-Taurah, kitabu Bani Israel, Taurat. Lawanna Musa, seandainya Musa masih hidup ini, ya, maka akan meninggalkan kitab tersebut
dan Musa mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ikhwah, umat-umat terdahulu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Karena agar supaya mereka kembali mentauhidkan Allah. Yang tadinya menyembah Uzair sebagai ilahnya, Allah utus Nabi Isa alaihissalam agar supaya mereka kembali kepada Allah dalam mengibadainya. Tapi setelah generasi selanjutnya berabad-abad, apa yang bawa Nabi Isa alaihissalam berubah lagi, sehingga banyak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki tauhid mereka sampai akhir zaman. Dan umat terakhir, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita mengkaji akidah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun beliau berdakwah tauhid, baik di Mekah maupun di Madinah. Dan bagaimana kita pun mulai mengajarkan anak-anak kita la ilaha illallah, tauhid. Karena ini yang akan kita bawa mati. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah kematian kalian ketika kita mau meninggal dunia, sampai ditarbiyah, dididik, ditalken, dibantu untuk bisa mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Baiklah, kita akan bahas sekarang halaman 111 dari kitab Saraf Kitab Tauhid Fathul Majid wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, menafikan segala sesembahan selain Allah. Jadi tadi isbat, setelah itu menafikan. Ya, maka ini salah satu rukun dari tauhid la ilaha illallah, isbat wan nafi. Nafi dulu ya, nafi dulu kalau melalui teksnya, baru isbat. La ilaha ini menafikan, menidakkan semua sesembahan selain Allah, bahwa batil. Illallah isbat, menetapkan bahwa Allah yang hanya berhak disembah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa saja seorang rajul, siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa kafara bima yu'bad, dan dia mengingkari, menafikan segala bentuk sesembahan min dunillah selain Allah, haruma ma'luhu wa damahu, maka Allah haramkan hartanya dan darahnya, wa hisabu 'ala Allah, dan nanti hisabnya terserah bagi Allah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Qauluhu fi sahih Muslim wa Abi Malik al-Ashja'i, dari tabi'in hadis ini, perawi hadis Abu Malik al-Ashja'i an Abi, dari ayahnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wa fil musnad Imam Ahmad, dalam kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh al-Imam siapa? Ahmad bin Hanbal, namanya Al-Musnad. Ya, Al-Musnad, kumpulan hadis yang ditulis, dihafalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i.
Beliau meriwayatkan hadis juga dari Abu Malik, Usami itu yaqul, dalam matan yang lain, redaksi yang lain, matan atau kalimat yang lain mengatakan mawahadallah, siapa saja yang mentauhidkan Allah. Tadi mangkola la ilaha illallah, sekarang mawahadallah, siapa yang mawahadallah, siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah, harrama malahu wa damahu, maka haram baginya hartanya, darahnya, wa hisabu alallahi, dan hisabnya, pahalanya terserah Allah nanti di akhirat. Jaminan oleh dalam secara syariat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam syariat Islam itu nggak boleh diganggu hartanya, ya. Yang kedua, tidak boleh diganggu darahnya, membunuh nggak boleh, menyakiti orang Islam. Bukan hanya nanti ada hak-hak aludzimah yang kita bahas kemarin oleh Ustadzuna saya, ya, hafizahullah taala, Ustadzuna al-Ustadz Aun Rafi' hafizahullah taala, tentang hak-hak kepada orang-orang selain min ghairil muslimin, dari orang-orang yang bukan muslim, orang-orang kufar. Ada hak-haknya, kita juga harus berbuat baik, bukan hanya nanti kepada orang Islam saja. Seorang muslim menjaga diri seseorang, tidak boleh kita mengganggu, membunuh, ya, mengebom apalagi, ya, tidak boleh dalam Islam. Menyakiti nggak boleh. Barakallahu fikum. Ini ayo ikhwah, seorang alut tauhid menjaga ini, menjaga hartanya seseorang dan juga menjaga dirinya seseorang, khususnya kaum muslimin. Dan ini penting untuk dipahami, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi merusak hartanya kaum muslimin, merusak darahnya kaum muslimin. Maka pentingnya, sangat berharga dalam Islam harta seseorang dan darah seseorang. Maka orang alut tauhid menjaga ini. Bukan hanya darah, menyakiti, memfitnah, membuli dan semacamnya kita tidak boleh. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, fasik. Dosa besar. Ya. Muslim siapapun, tak boleh kita. Jaga lisan kita. Selama itu muslim, kita nggak boleh mencacinya. Ini adab-adab seorang alut tauhid. Barakallahu fiik. Maka kalau kita bertemu dengan seorang muslim, kasih yang senang-senang, ya. Jangan kasih berita-berita yang membuat mereka takut. Bagaimana kaum muslimin senang sama muslim, ya, menjaga persatuan, ya, tidak menebarkan hal-hal yang horrible, ya, horor dan semacamnya. Ini sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Dari hadis ini, ya ikhwah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, i'lam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam asabatu al-mali wad dami fi hadil hadis bi amrayni, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin harta dan darahnya kaum muslimin. Artinya Nabi yang menjamin, menjaga. Kita ini semua dijaga, nggak boleh mengganggu. Barang siapa mengqala la ilaha illallah, la ilaha illallah, menjaga. Kalau sudah orang alut tauhid, dia nggak mau menyakiti, mengambil hartanya saudaranya sama kaum muslimin, tidak mau melukainya, mengganggunya, mengambil, membunuh. Walyudzubillah, ya, walyudzubillah. Ya, ini sebagai seorang muslim menjaga kehormatannya sesama saudara kaum muslimin. Barakallahu fikum.
Indah sekali syariat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dari hadis ini ada dua perkara bi amraini. Al-awwal, pertama, qauluhu la ilaha illallah. Maknanya di sini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ilmun wa yakin. Ilmun wa yakin. Jadi pertama mengandung ilmu dan keyakinan. Salah satu juga masuk syarat la ilaha illallah. Ya. Ilmu manafi lil jahli. Ilmu menghilangkan kebodohan. Jadi orang harus belajar untuk menghilangkan segala bentuk-bentuk yang membuat apa? Makna la ilaha illallah ternodai dalam kehidupannya, atau melakukan kesyirikan. Karena dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah, dosa kesyirikan. Karena ini yang merusak tauhid, la ilaha illallah. Sampai kita mati pun, mau mati suruh talqin la ilaha illallah. Jangan tinggalkan kalau ada satu saudara kita, ya, atau siapapun lah, semoga Allah panjangkan saudara-saudara kita, ya, seseorang, jangan kita tinggalkan, ya, la ilaha illallah. Sampai Rasulullah SAW mendekati anak Yahudi dan mengatakan kul la ilaha illallah, sampai disuruh oleh bapaknya untuk membaca la ilaha illallah, ikut juga. Artinya pentingnya, karena ini yang menyelamatkan seseorang nanti di akhirat, yang menyelamatkan seseorang nanti juga di alam kubur, alam barzah, bukan di kuburan, alam barzah. Ketika ditanya di bab apa, kitab apa kemarin, Usulus Salasa, tentang dua malaikat yang datang, marrabbuka, ini Allah, ya kan? Maka harus pahami benar, bukan hanya cukup mengucapkan, harus tahu maknanya dan menghayatinya, mengamalkannya dalam kehidupannya. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada antum semua dan kita semua yang berada di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Al-yaqin, ya, al-yaqin, ya, pertama harus ada ilmu dan keyakinan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kama huwa qayyida fi qawlihi, sebagaimana telah ditetapkan, ya, dikuatkan dalam lafaz la ilaha illallah tersebut, ya, fi ghairi ma hadisi kama taqaddam, sebagaimana penjelasan kemarin waktu-waktu yang lalu terkait tentang syarat la ilaha illallah, ya. Yang ikut insyaallah kajian ini tahu, ya. Semoga dimurojaah kembali, ya, syarat-syarat la ilaha illallah. Asani, ya, yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah, mengingkari semua yang disembah selain Allah, bahwa itu batil, ya, batil, hanya Allah yang hak untuk disembah. Ini seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah. Walam yaktafi bil lafzi, tidak cukup al-mujarrad, hanya cukup mengatakan, cukup anil makna. Mujarrad itu semata aja maknanya, bukan hanya cukup mengatakan lafaz la ilaha illallah saja, tidak cukup. Bala buddha, akan tapi itu harus min qawlihi, dari ucapan tersebut, wal amal bih, dan mengamalkan dari la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Doa huwal ibadah. Maka orang ahlu tauhid dia menjaga doanya. Setiap waktu dia berdoa. Mau ke toilet dia berdoa kepada Allah. Ke toilet saja diajarkan dalam Islam. Karena begitu kuatnya tauhidnya kepada Allah. Ada apa di toilet? Ada asyaiton. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal haba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di toilet, Pak, takut, Pak, maka berlindung kepada Allah. Karena di sana kita nggak boleh mengucapkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah, maka kita berlindung masuk ke sana kepada Allah sebelum masuk dengan kaki kiri dulu. Diajarkan dalam Islam. Ini ahlu tauhid, ya, mencakup semuanya. Kenapa? Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka doa-doa itu semua yang diajarkan Nabi
kecuali doa-doa mutlak, doa-doa muqayyad yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya. Tempat-tempatnya, ya, zikir-zikirnya. Itu namanya apa? Zikir muqayyad. Ya. Itu salah satu contoh. Maka harus diamalkan. Qultu, aku mengatakan wa fi makna, ada yang bertanya dalam surat Al-Baqarah 256, wa may yakfur bit taghut, barang siapa mengingkari at-taghut wa yu'min billah, dan mengimani Allah, faqad istamsaka birwatil wusqa, sungguh dia telah mengikat dirinya dengan tali yang kuat, lam fisoma laha, yang tidak akan lepas daripadanya tauhid tersebut. Maknanya taghut di sini ma'ubida min ghairillah. Taghut itu maknanya apa yang disembah selain Allah adalah at-taghut, syaitan, ya, kalau disembah jin, ya, bukan pemerintah. Taghut itu bukan pemerintah. Jangan salah ngaji, ya, nanti mentogut-togutkan penguasa, bahaya, Pak. Maknanya ma'ubida min ghairillah. Ini kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di kitab-kitabnya ulama seperti itu juga. Dan ridho untuk disembah. Alhamdulillah enggak, di negeri kita enggak ada yang mau disembah, ya. Maka malah kita mendoakan pemimpin seorang muslim. Dan ini sikap seorang Ahlussunnah, mendoakan kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada para pemimpin. Kalau sudah pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan baik, mendoakan yang baik. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa? Ya, malaikat ini di kepala kita, faqalal malaik fi ra'sina. Malaikat yang berada di atas kepala kita mengucapkan yang sama dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mendoakan jelek kepada seseorang, maka itu malaikat sama bilang famislu, amin. Semisal itu juga ya Allah, ya, semisal doa yang dibaca famisli, amin. Dia mengatakan malaikat semisal itu ya Allah, diaminkan. Hati-hati kita berucap-ucap atau berdoa, mendoakan. Orang cerbok naudzubillah, Pak, ya. Ini nanti malaikat bilang sama. Maka doa yang kita ucapkan kalau saudara kita, doa yang baik, itu malaikat yang di kepala kita mendoakan yang sama. Eman-eman, Pak. Jangan sampai ada kedengkian. Doa memang yang afdol tidak diketahui sama orangnya. Tapi tidak apa-apa antum bilang barakallahu fikum, tidak apa-apa. Tapi lebih afdol yang ketahui oleh saudaranya, lebih utama. Karena lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Jadi at-taghut bukan penguasa, bukan. Ya, bukan pemerintah semacamnya, bukan. Ya. Maka enggak boleh kita mentogut-togutkan sembarangan tanpa ilmu. Togut itu ma'ubida min ghairillah. Ya, dalam tafsir itu. Apa yang disembah selain Allah itu togut. Dan tidak ridho disembah. Ya. Itu bukan togut. Maka togut itu asyaiton. Ya. Iblis, ya. Mau disembah, ya. Suruh. Ya, nyembah syaitan. Waliyadzubillah. Yubudus syaitan. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini ada bab khusus berkenaan tentang terkait tentang segala bentuk al-ausan wal asnam. Ya, sesembahan-sembahan yang berbentuk dan tak berbentuk yang sudah kita bahas sebelumnya. Qala musannif rahimahullah taala, al-musannif penulis kitab ini berkata, ini kebiasaan para ulama kalau menulis, ya, dia pasti mendoakannya rahimahullah. Kalau kita berbicara saudara kita fulan bin fulan hafizahullah, ya, antum itu sama. Allah, malaikat yang di kepala bilang juga, ya Allah jaga orang itu juga. Ya. Kalau bicara saudara kita hafizahullah, kalau yang masih hidup, kalau meninggal rahimahullah taala. Ya. Nanti Allah memberikan rahimah, rahmatnya, ampunannya, maknanya. Wahada, kata beliau, qala musannif rahimahu ta'ala, al-musannifu rahimahu ta'ala, berkata musannif menulis kitab ini, wahada min a'zami ma yubayyinu makna, apa yang lebih utama
dari penjelasan tersebut yang paling penting adalah la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al, bahwa sungguhnya tidak menjadikan at-talafadzu biha dengan hanya cukup melafadzkan saja. Tidak cukup, Pak. Harus pahami maknanya dari la ilaha illallah, biha asamul lidami wal mali. Yang maknanya di sini adalah terjamin darahnya dan hartanya. Adam. Inna syaitona majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan di pembuluh darah manusia. Adam, darah. Ya, darah. Mengalir di pembuluh darah syaitan. Jadi, maka kita suruh kalau pas marah suruh bertawud kepada Allah. Kalau posisi berdiri suruh duduk berbaring, diam, ya, diam lebih utama. Tapi kadang namanya manusia fitrahnya kadang seperti itu, ya namanya fitrahnya kadang ya meluap, ya. Maka pentingnya untuk apa? Belajar dan riyadhah, latihan, sabar, ya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihim. Bahkan wala ma'rifata ma'naha ma lafdhiha, bukan hanya mengetahui maknanya dan lafadznya, bal itu yang penting walal iqrari bidzalik, harus benar-benar mengikrarkan kalimat tersebut la ilaha illallah, walau kana la yad'u illallah, hendaknya dia tidak meminta memohon kecuali hanya kepada Allah. Ini pokoknya, pokok dari tauhid, tidak boleh meminta kepada hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pokok tauhid. Ya. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi harus minta, berdoa hanya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta kepada Allah. Artinya seorang ahli ibadah dia enggak mungkin minta kepada selain Allah. Seorang abid, seorang ahli ibadah, al-abid, dia tidak mungkin minta kepada selain Allah. Banyak berdoa. Para nabi dulu berdoa. Walaupun ditawari oleh malaikat penjaga gunung Rasulullah SAW untuk menimpakan gunung tersebut kepada umatnya Nabi SAW di Taif ketika itu, ditawari, beliau tidak mau, hanya cukup berdoa kepada Allah dan minta rahmat kepada Allah. Ditawari. Kalau kita lah malaikat nawarin, gimana Li? Ya ikut aja deh bro, begitu kan? Malaikat nawarin. Tidak mungkin lah ada orang ini malaikat. Karena kalau sudah ada orang mengaku bertemu dengan malaikat, bicara dengan malaikat, berarti ada nabi baru. La nabiyya ba'da. Ini seorang muslim. Malaikat sudah selesai tugasnya dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril sudah selesai. Kita mengimaninya, mengittiba'nya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wassalam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita junjung, bersalawat kepada beliau. Kita mencintai beliau dan tidak boleh menyakiti umat beliau. Dan ini sebagai orang ahlu tauhid, menjaga. Ya. Maka di pasar, di mana antum nggak boleh. Ya cari yang senang-senang, bergurau yang baik-baik, bukan yang bohong, ya. Ya. Yang membuat senang kaum muslimin, antum dengan teman, ya. Jangan cari yang ruwet-ruwet, ya. Dan jangan kepo urusan orang lain. Karena ya banyak hadis-hadis terkait dengan itu, biar kita bahagia. Biarkan. Ya. Jangan kepo, jangan terlalu ngurus, ya. Gimana? Jangan, sudah. Antum sibuk untuk apa? Menjadi orang yang ahlu tauhid, mendoakan, berbuat baik, akhlak yang baik. Ini seorang ciri ahlu tauhid. Tidak boleh mengambil hartanya orang, tidak boleh apa? Darahnya diganggu dan kehormatannya. Maka puncaknya tauhid tidak boleh dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. La itu wahdahu la syarikalah. Tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun, menduakan Allah, memultiply dalam peribadatan kepada Allah, membuat ibadah tandingan selain Allah. Ibadah tandingan yang mirip kepada selain Allah. Itu namanya apa? Asyirk. Kesyirikan.
Asyirka perusahaan, company limited, persekutuan. Indah asyirka la ba'syafi. Ada punya perusahaan ya asyirka, mitra perusahaan. Maka dalam kesyirikan nggak boleh buat mitra-mitra dalam peribadatan. Langsung kepada Allah ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dari wahdahu la syarikalah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Bal la yuharrimu maluhu, bahkan tidak boleh mengharam maluhu wa dimahu hatta yadhifu ila dzalik al-kufru bima yubad min dunillah. Maka enggak boleh seorang muslim, ya, seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, diganggu hartanya dan darahnya. Ini hadis, Pak. Maka seorang yang ngaji jaga ini, penting. Apalagi menyebarkan share-share terus menyebabkan penumpahan darah sesama kaum muslimin. Ini bahaya. Sama dengan ini. Hati-hati. Menyebarkan apa ya, wah, lah itu tengkar sama kaum muslimin. Bahaya, Pak. Harus ada ilmunya. Tidak sembarangan. Ya, ada bab khusus yang boleh menyembunyikan ilmu biar tidak terjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Ada bab itu nanti. Kita belajar. Karena bisa menumpahkan darah. Iya kan? Dan ini dijaga oleh Islam. Perdamaian, kedamaian. Selama kita ibadah enak, kenceng ibadah, masjid tidak kita adzan enak, lancar, nggak ada gangguan, Pak. Ini indahnya seorang muslim, sudah tenang hidupnya, ke masjid nggak ada gangguan. Maka kita syukuri nikmat ini sebelum diambil oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, kita syukuri. Maka pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan yang dibingkai dalam Al-Quran dan Sunnah oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ini berat nih, ya. Tak boleh diganggu darahnya. Artinya juga hal-hal yang menyebabkan penumpahan darah. Apalagi sampai anarkis, ya, ngebom, waliyadzubillah. Ya, bukan ajaran Islam. Lain kalau bab jihad itu urusan pemerintah, kita nggak usah ngurus yang bukan urusan kita. Perang itu urusan pemerintah, doakan saja. Ya, memang ada bab jihad, babul jihad ada, Pak. Babul jihad ada. Tapi ya urusannya ke pemerintah, penguasa. Kita ikut penguasa, pemerintah kita, pemimpin kita. Alhamdulillah negeri kita, negeri, ya, Kesatuan Republik Indonesia yang kita syukuri kepada Allah ini. Ya, alhamdulillah diberikan kedamaian kita, masya Allah. Ya, tenang kita ibadah. Tidak, masya Allah, ke masjid aman. Ya kan? Ke pasar aman. Syukuri kita punya apa? Nikmat ini. Ya, bisa pengajian seperti ini, masya Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Doakan yang baik-baik pada penguasa kita, pemerintah kita. Ya, kata Al-Imam Fudail Ibn Iyad, kalau ada doa yang makbul di sisi Allah, aku berdoa kebaikan untuk pemimpinku. Artinya kalau sudah baik pemimpinnya, Allah kasih kebaikan pada seluruh rakyatnya. Ya, itu doa. Ya, doa. Ya. Fa in syak, apabila ragu atau raddat lam yuharram maluhu wa damahu. Kalau masih ragu, menolak, gak mau mengharamkan, ya, hartanya, darahnya, nggak mau, dia mau ganggu aja, tetap la ilaha illallah, dia mau ganggu, ya, jangan. Ya, tauhid kita sudah nggak benar. Kalau mau ngambil hartanya orang atau mau rusak citranya, kehidupan kehormatannya dirusak, maknanya bukan menumpahkan darah, maknanya digores, bukan menyakiti seorang muslim, luas maknanya. Nanti bukan hanya seorang muslim, juga ada hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada non-muslim yang kita juga harus berbuat baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Barakallahu fiik. Fayalah min mas'alati ma ajallaha, apa yang ada di sini dari masalah tersebut, maknanya
yaitu membayani apa dari penjelasan di atas tadi, awdahahu, atau penjelasannya, keterangannya, ya. Wa hujjatu ma'ataha lil manazi'. Ini adalah hujjah bagi orang-orang yang menolak dari pemahaman ini. Kata ini saya menerangkan seperti itu. Orang ahli tauhid ini baik sekali menjaga seluruh harta sesama kaum muslimin, gak boleh diganggu sedikit pun. Yang kedua, menjaga kehormatan, baik darahnya, tubuhnya, kehormatan kehidupannya gak boleh kita ganggu. Seorang ahli tauhid. Maka kita sudah mulai tahu, ya hati-hati kalau menyebarkan berita hoak, takut menumpahkan darah, ya kan, kepada saudara kita sesama muslim, ya. Dan jangan mendiskreditkan saudara-saudara kita sesama muslim. Harus dengan ilmu, ya, dengan ilmu, sehingga akan memberikan maslahat yang lebih besar. Kalau misalnya kita masih melihat suatu kemungkaran dari saudara kita, gimana nih? Harus dibuang nih ya, ini perlu ngaji lagi, ya, harus tahu bagaimana sikap-sikap akhlak ketika melihat kemungkaran menurut para ulama, sehingga kita tidak sembarangan dalam menindak segala bentuk kemungkaran. Ada ilmunya, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, kan hadisnya begitu. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati, ya, dengan cukup di dalam ataful iman. Itulah iman yang paling rendah. Ini ada ilmunya, ada bab-bab syarah-syarah penjelasan para ulama agar kita bersikap yang lebih bijaksana sebagai seorang muslim ketika melihat kemungkaran. Ya, alhamdulillah kita punya TNI, punya Polri, ya, aparat keamanan. Itu kita sikap seorang muslim, tetap berkoordinasi, melaporkan sesuatu yang tidak baik, tidak menghakimi sendiri. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, qultu, aku mengatakan, wa hadza wa syartu lis-sahih. Ini syarat yang perlu dipenuhi bagi seorang muslim. Tidak boleh mengganggu hartanya dan darahnya. Seorang ahlu tauhid, salafus soleh, yang bermanhaj salaf, apalagi yang ngaji tauhid ini, manhaj salaf, ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Fala yusah qauluhu bidun hadhil khamsal lati dzakara fiha al-musannif. Ya, sebagaimana musannif menerangkan, penulis kitab ini tidak tepat, tidak sah dari tauhid tersebut, la ilaha illallah, ya, sehingga harus dengan ilmu yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Syarat-syarat dari penjelasan kemana syarat dari la ilaha illallah, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka itu kaum musyrikin pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yakuna dinu kullu lillah, dan adalah agama Allah dan adalah agama milik Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maknanya di sini ayat ini, amara adalah perintah, yaitu biqitalihim hatta yatubu minasyirk wa yakhlisu a'malahum lillahi ta'ala. Hendaknya mereka bertobat dari segala bentuk kesyirikan. Nabi diperintah untuk memerangi kaum musyrikin setelah mereka menolak, ya, dan mereka memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin. Maka Allah menyuruh, ya, ketika Fathul Mekah menyuruh memerangi mereka. Tapi Masya Allah, Fathul Mekah membuat mereka
ya kembali berjalan mengikuti ajakan-ajakan dan seruan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi muslim semua ketika itu, dan aman kaum musyrikin setelah itu, ya, kecuali orang-orang yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini diambil, ya, sebagai keterangan bahwa dakwah yang di bawah Nabi adalah dakwah tauhid. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an, dalam Sahih Muslim diterangkan secara marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Aku diutus, aku diperintah untuk memerangi manusia. Artinya mendakwakan hatta yashhadu, sehingga mereka bersyahadat alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa yu'minu bih, dan mengimani dari kalimat tersebut, wa bima ji'tu bih, dan dengan apa yang dibawa aku dengan kalimat tersebut. Jadi semua kita sebagai seorang muslim, ya, harus ikuti apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun yang dibawa Nabi. Misalnya ada seragu itu, ya, paling ya ringan, jangan, ya, ragu bahwa ini perlu ditimbang lagi perkataan Nabi, ya, ini ragu namanya. Selama itu sahih yang datang dari Rasulullah SAW, di kolbu ini nggak boleh menolak sedikit pun. Harus kita mengimani, taqabbal, menerima, taslim, menyerahkan diri kepada Allah bahwa yang datang dari Nabi pasti benar dan pasti baik. Tidak ada mudarat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mudarat sedikit pun kepada manusia. Ini sebagai akidah seorang muslim. Ya. Selanjutnya, fa idza fa'alu dzalik, kalau sudah, ya, mereka mentauhidkan Allah, sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang lain, asamu minni dima'u wa amwalahum, maka terjamin enggak boleh diganggu harta mereka, darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-haknya. Kalau berzina dalam hukum Islam, ya, itu ya dirajam, ya kan. Kalau membunuh, ya aku harus dikisos. Tapi kalau di negeri kita ini, ya sesuai apa yang ada dari pemerintah Republik Indonesia yang ada di negeri kita ini, ya, kan juga dihukum mati di sini, ya, kalau sesuai dengan ketentuan pasal-pasal hukum yang telah ada, serahkan kepada pakar hukum lagi itu, ya, bab syariat ini, bab syariat, fakultas hukum, ya, fakultas syariat Islam juga begitu, ya, berbeda. Jadi di sini ikhwah, ya, pentingnya kita mengetahui, jangan memvonis atau menghakimi sendiri dalam perkara-perkara syariat yang terkait dengan masyarakat. Ya, ada hukum-hukum dia, pidana, perdata, ya, itu ada bab-bab khusus yang perlu belajar lagi ilmunya, sehingga tidak terjadi fitnah di antara masyarakat. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Maka di sini Nabi menjamin, ya, darah dan hartanya nggak boleh diganggu. Wa hisabuhu 'ala Allah. Maka segala hisabnya kepada Allah. Wa fi sahihin Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diutus, diperintah oleh Allah azza wajalla tabaraka taala untuk mendakwakan kepada manusia, ya, memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga dia bersyahadat kepada Allah, ya, karena beliau sebagai rasul, tugasnya beliau. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ini hadis tambahan, ya, dan dia mendirikan salat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik,
apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka terjamin darahnya dan hartanya nggak boleh diganggu. Maka seorang yang sholat, ya, nggak boleh kita ganggu sama muslim, ya, karena nilainya seorang dilihat dari sholatnya juga. Dia sholat, berarti muslim, ya, ya, barakallahu fiik. Kita sholatkan kalau dia meninggal. Barakallahu, tinggal satu bait sedikit. Selanjutnya, wahadani al-hadisani tafsirul, ya, ini hadis dari dua hadis tadi, al-ayat dan juga penjelasan dari apa? Tafsir surat Al-Anfal tadi, ya. Di ayat 39, tafsir dari ayat tadi ini, hadisnya yang tadi saya sebutkan, ya. Barakallahu fiik. Yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang dibaca oleh saya tadi, ya. Selanjutnya, wa ayatun yarahu, ya, wa ayatun bara'ah, dan ayat bara', ya, melepas diri dari segala bentuk kesyirikan, ya. Wa qad ajma'ul ulama, dan ijma' para ulama, anna man qala la ilaha illallah, ijma'nya para ulama, orang yang mengatakan la ilaha illallah wa lam yata'aqqid ma'naha wa lam yaf'al bi muqtadiha, ya, ya, ijma' para ulama, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, kita lihat dia, ya, sudah saudara kita, ya, dia sholat, maka kita tidak boleh mengganggu, ya, sedikit pun hartanya dan darahnya, ya, hatta ya'malu bima dallat alaihi minan nafi wal isbat, yang sesuai dengan apa? Rukun daripada tauhid tersebut, yaitu menafikan dan menidakkan, ya, menafikan segala sesembahan selain Allah, bahwa tidak benar untuk disembah hanya kepada Allah, dan isbat menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, ya. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Maklum, maknanya dari hadis ini, annal muradu bi hada ahlul ibadah al-uthan duna ahlul kitab, maknanya kaum musyrikin, bukan ahlul kitab, ya, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah dulu, di Madinah beliau, ya, perang Uhud, perang Badar, ya, karena mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah seperti itu. Bukan ahlul kitab, ya. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah summa yuqatiluna wa la yurfa' anhum as-sayf. Maka dihilangkan kejahatan senjata setelah itu. Setelah Fathul Mekah enggak ada kejahatan senjata. Apa? Tutup, enggak ada kedamaian. Ya, dakwah, ya, sudah menyebar. Dan Islam begitu, jadi indah, ya, kepada seluruh dunia negeri ini, ya. Alhamdulillah kaum muslimin, ya, semoga kita oleh Allah diberikan kebaikan, pemerintah juga oleh Allah diberikan kebaikan, dan seluruh kaum muslimin, ya, negeri ini menjadi negeri oleh Allah diberikan limpahan rezeki yang berkah dan manfaat kepada, ya, seluruh rakyat negeri. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Dan ini doa-doa kita semua kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Selanjutnya kita bab ini akan lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang fa insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.